warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih semangat? Masih. Kita buktikan dulu. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Masih ingat materi kita minggu kemarin mengenai apa? Oke, kita flashback sebentar. Media pembelajaran itu artinya apa sih? Oke, Mbak Wardah silahkan. Sarana pembelajaran dari guru untuk anak-anak. Oke, sarana pembelajaran dari guru untuk anak-anak. Ada lagi? Silahkan Mbak Sulis. Alat bantu guru yang digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Baik, tepat sekali. Alat bantu guru yang digunakan untuk mempermudah penyampaian materi. Begitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai alat permainan edukatif untuk anak usia dini, yang mana materi kita hari ini pengertian APE, manfaat APE, dan jenis-jenis APE. APE itu apa, teman-teman? Alat permainan edukatif. Alat peraga edukatif atau alat permainan edukatif. Oke, kita masuk ke materi langsung. Alat permainan adalah semua alat yang digunakan untuk memenuhi naluri bermainnya. Kita semua tahu bahwa anak usia dini sedang ada pada tahap bermain, ya, di mana anak-anak harus dipenuhi masa-masa bermainnya. Kemudian APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Kemudian ciri-ciri dari APE, alat permainan ditujukan untuk anak usia dini. Difungsikan untuk mengembangkan berbagai pengembangan. Pengembangan apa saja? Nilai agama moral. Nilai agama dan moral. Fisik motorik, seni, bahasa. Oke, betul. Dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan multiguna. Kemudian aman atau tidak berbahaya. Nah, ini penting sekali ya. Karena APE ini untuk anak usia dini, maka di sini teman-teman harus memastikan bahwa APE itu aman. Ya, tidak mengandung racun atau tidak berbahan yang lancip seperti itu. Kemudian mengandung nilai pendidikan. Ini juga harus ya. Harus mengandung nilai pendidikan, harus diselipi dengan nilai-nilai itu. Kemudian bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Karena APE itu alat permainan, jadi pasti dimainkan sehingga ada hasilnya. Mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Untuk manfaat APE, melengkapi isi atau materi yang terdapat pada buku melalui perluasan dengan sumber lain, melalui pendekatan yang menyeluruh, membantu menjelaskan dan menyederhanakan konsep yang sulit dipahami. Nanti bertanya kalau belum paham ya. Memotivasi belajar anak, mengembangkan kreativitas, menyediakan pengalaman langsung sesuai dengan kenyataan yang ada, memperkenalkan berbagai variasi dan belajar mengajar, membantu mengatasi keterbatasan kelas. Jadi mungkin ada APE, ada materi yang mau disampaikan yang tidak dimungkinkan dibawa ke kelas, seperti itu misalnya. Mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran, khususnya pada saat mereka mengobservasi, menguji, dan memanipulasi sumber belajar yang tersedia. Yang kesembilan, mengefisiensikan biaya pengadaan sumber belajar. Yang terakhir, membantu memberikan kepuasan terhadap keingintahuan anak. Oke, kemudian jenis-jenis APE. Ini ya, jenis APE sebenarnya banyak sekali. Ini saya ambil beberapa saja. Ada Peabody, dikembangkan oleh Elizabeth Peabody untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Tahu ya ini apa?
boneka Boneka tangan. tangan. Atau kadang ada yang membuat orang-orangan, bentuk orang. Gitu. Kemudian APE ciptaan Maria Montessori memudahkan anak untuk mengingat konsep. Ada bentuk-bentuk geometri contohnya. Kemudian balok kuesioner untuk mengembangkan kemampuan berhitung, bilangan, dan bernalar. Kemudian APE ciptaan Froebel untuk melatih motorik dan daya nalar anak. Di sini ada juga APE yang dikreasikan secara orisinil oleh guru PAUD di lembaga PAUD masing-masing. Saya contohkan di sini ada jam. Ini buatan guru sendiri. Kemudian ada balok huruf, ada balok angka, ini puzzle, dan ini loto warna. Ada juga loto bentuk. Kalau di tempatnya teman-teman, ada APE apa saja? Lego. Balok, puzzle, Flashcard. Apa lagi? Pohon angka. Pohon angka. Oke, tadi sudah membawa APE semuanya. Sudah. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya APE berdasarkan penempatannya. Ada dua ya. APE indoor dan juga outdoor. Indoor itu apa? Yang di Yang dalam Di dalam dalam mana? kelas. Oke, kemudian outdoor Di luar kelas. luar kelas. Contohnya indoor apa saja? Balok, Lego, boneka dari puzzle. Apa? Boneka Boneka jari, puzzle. Kalau di outdoor, mangkok Buka jengking, ayunan. oke, betul sekali. Kemudian syarat APE, kesesuaian alat permainan dengan kebutuhan program dan perkembangan anak, itu dari segi edukatif. Jadi APE harus sesuai dengan kebutuhannya anak, sesuai dengan usianya anak. Yang kedua, estetika. Tampilan alat permainan dari kombinasi warna, keserasian, ukuran, dan keindahan. Jadi untuk membuat APE itu harus dibuat seindah mungkin atau semenarik mungkin, dengan perpaduan warna yang bagus, yang cantik, dengan bentuk yang sesuai, ukuran yang sesuai, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, teknik. Faktor teknis pembuatan seperti kekuatan bahan, teknik pemotongan, ukuran, dan keamanan. Ukurannya disesuaikan sama anak, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, gitu ya. Nah, kemudian perhatikan juga mengenai keamanan seperti yang sudah disampaikan tadi, gunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya. Ini saya contohkan jurnal APE. Di sini saya contohkan dua saja dari softbook dan juga bahan alam. Kita lihat. Oke, softbook ini salah satu APE yang bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak. Sebenarnya ini bisa juga untuk mengembangkan kemampuan yang lain. Apa contohnya? Kognitif, fisik motorik, Selain kognitif, fisik motorik, fisik motorik bisa. Apalagi? Bahasa. Bahasa bisa. Apalagi? Seni. Sosial emosional. Sosial emosional bisa. bisa. Oke, nah ini nanti bisa teman-teman kembangkan untuk pembuatan APE sendiri. Gitu. Yang dicontohkan oleh Bu Tika di sini untuk mengembangkan perkembangan kognitif dilakukan di Kecamatan Gampengrejo. Kemudian ada lagi ini bahan alam. Teman-teman juga bisa menggunakan bahan alam untuk pembuatan APE. Ini contohnya untuk meningkatkan kecakapan berhitung pada anak usia 5-6 tahun. Oke, nanti silakan untuk referensi teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Baik, yang saya katakan kemarin, saya meminta teman-teman untuk membawa APE. Apakah sudah membawa? Sudah. Silakan sekarang diambil dulu, diletakkan di atas meja. Terima kasih teman-teman sudah membawakan APE dari rumah di
dibawa ke kampus. Nah, hasilnya luar biasa, Masya Allah, bagus-bagus, cantik-cantik. Oke, sekarang saya minta untuk bergantian satu persatu mempresentasikan hasil APE-nya di depan. Silakan dijelaskan itu namanya apa, kemudian tujuannya untuk apa saja, jelaskan juga alat dan bahannya apa, cara membuatnya bagaimana, dan cara memainkannya bagaimana. Dijelaskan pula itu untuk anak usia berapa. Gitu ya? Sudah siap? Siap. Oke, siapa yang mau mempresentasikan duluan? Di sini ada kincir pintar yang bahannya terdiri dari kardus bekas, kertas origami, spidol, lem, poster, stik es krim, dan sedotan. Kemudian alat yang digunakan itu ada gunting dan cutter. Nah, cara membuatnya, kardus tadi dipotong menjadi bentuk segitiga untuk depan sama belakangnya. Kemudian dipotong lagi membentuk bulat. Terus yang di bawah sini ini dibentuk persegi panjang. Kemudian kertas poster tadi diguntingi membentuk sesuai dengan lingkaran yang ada di sini, ditempel menggunakan lem. Terus agar kardusnya tadi tidak terlihat biasa saja, dikasih kertas origami. Kertas origami kemudian ditulisi pakai spidol kincir pintar. Nah, berhubung yang depan ini ada poster yang digunakan, ini menggunakan poster buah, jadi depannya ditulisi nama buah. Kemudian yang di belakangnya ini ada angka. Jadi poster-poster yang ada di belakang ini menggunakan poster angka. Alat permainan kincir pintar ini juga bisa melatih aspek perkembangan anak. Di antaranya ada melatih sosial emosional. Jadi ketika anak akan bermain alat ini, kesabarannya dilatih ketika dia mengantri. Kemudian ada perkembangan kognitif, bahasa, dan motorik. Cara bermain kincir pintar ini nanti anak disuruh maju, kemudian memegang salah satu lingkaran yang ada dan diputar sampai nanti kincir pintarnya berhenti. Nah, di sini kan ada lubangnya. Nanti anak disuruh menebak buah yang terlihat dari lubang yang di sini. Ini yang terlihat buah apa? Melon. Nah, di sini kan ada lingkaran di samping sini. Nanti anak juga bisa disuruh untuk menulis sesuai dengan huruf yang terlihat di sini. Melon. Jadi nanti anak bisa menulis di sini dan di sini. Melatih anak agar bisa lancar menulisnya. Itu APE-nya bisa digunakan untuk usia berapa? Untuk usia 5 sampai 6 tahun. Nah, alat ini juga bisa dimodifikasi tingkat kesulitannya disesuaikan dengan usia anak. Kalau ini tadi kan 5 sampai 6 tahun karena anak bisa belajar sambil menulis. Kalau di belakangnya sini ini bisa digunakan untuk anak 4 sampai 5 tahun. Karena anak usia 4 sampai 5 tahun itu sudah mengenal angka-angka. Belajari menulis juga kan, kalau menulis angka tidak sesulit ketika menulis huruf-huruf yang disambung. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Teman-teman, terima kasih atas antusias dan juga sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Saya sarankan dalam pembuatan APE, buat APE sendiri. Selain ekonomis, praktis, juga bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.